Penunggu WC sekolah. 1. Pembukaan. Sekolah itu berdiri kokoh sejak tahun 1980-an. Bangunannya bergaya kolonial, dengan dinding tebal dan jendela-jendela besar. Letaknya di pinggir kota, dikelilingi kebun bambu dan pohon-pohon tinggi yang membuat suasana makin mencekam saat sore menjelang. Konon, dari dulu ada satu tempat yang selalu dihindari siswa, bahkan guru sekalipun. Sebuah kamar mandi tua di ujung bangunan belakang, yang pintunya berkarat dan ket temboknya mengelupas. Orang-orang menyebutnya WC terkutuk. 2. Awal teror. Tahun ajaran baru dimulai. Siswa kelas 10 bernama Raka dan teman-temannya, Aldi, Tiara, dan Putri, adalah murid-murid baru yang mulai penasaran dengan cerita-cerita horor yang tersebar. Katanya kalau kebelet dan masuk WC belakang, bisa kesurupan, ujar Tiara dengan suara setengah berbisik. Atau nggak keluar lagi, tambah Putri, lebih pelan. Raka dan Aldi justru tertawa. Alah, itu kan cuma cerita anak-anak dulu. Nggak masuk akal. Namun keisengan Raka berbuah bencana. Suatu siang, saat jam kosong, dia menantang Aldi untuk ikut bersamanya ke WC tua itu. Kalau kita masuk dan keluar dengan selamat, lo traktir es teh 1 minggu, katanya sambil tertawa. 3. Masuk ke WC tua. Mereka berdua berjalan melewati lorong belakang. Saat mendekat, udara terasa lebih dingin. Aroma menyengat seperti bau got tercampur bunga Kamboja menyeruak. Pintu WC itu hanya setengah tertutup. Engselnya berderit pelan ketika disentuh. "Seriusan kita masuk?" tanya Aldi ragu. "Sebentar aja," jawab Raka sambil menyalakan kamera HP-nya. "Buat konten TikTok." Mereka membuka satu persatu pintu bilik. Ada 4 bilik. Yang pertama kosong. Kedua, kotor dan bau. Ketiga, sepi. Tapi saat membuka bilik keempat, braak. Pintu menutup sendiri dengan keras. Lampu padam. Suasana jadi gelap gulita. HP Raka tiba-tiba mati total. Suara langkah kecil terdengar dari arah belakang. Tik, tik, tik. Raka membalikkan badan, dan di sanalah dia melihatnya. Sosok perempuan dengan seragam putih abu-abu, rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri diam di depan cermin yang retak. Tubuhnya basah. Matanya menghitam dan mengeluarkan darah. "Apa itu?" bisik Aldi, gemetar. 4. Hilangnya Raka. Aldi berlari keluar sekuat tenaga. Tapi Raka tak mengikuti. Saat ia menoleh ke belakang, pintu WC menutup rapat. Dia panik. Memanggil guru, satpam, bahkan kepala sekolah. Tapi ketika mereka membuka pintu WC, Raka sudah tidak ada. Tidak ada jejak. Tidak ada jejak kaki. Bahkan HP-nya tidak ditemukan. Polisi datang. Mereka memeriksa seluruh area sekolah, bahkan menggunakan anjing pelacak. Tapi hasilnya nihil. Raka dinyatakan hilang secara misterius. 5. Rahasia lama terkuak. Beberapa hari kemudian, Tiara yang masih penasaran mencoba menggali informasi dari penjaga sekolah lama bernama Pak Wito. Pak Wito akhirnya bercerita. Dulu ada siswi namanya Melati.
cantik, pintar, tapi sering dibuli. Pernah dikunci di WC belakang saat malam hari. Karena tidak ada yang tahu, dia terjebak berjam-jam. Sampai akhirnya dia pingsan dan tenggelam di bak mandi. Tiara terdiam. Dan setelah itu, sejak saat itu, setiap tahun ajaran baru, selalu ada yang hilang kalau nekat masuk WC itu. Arwah Melati katanya masih di sana. Menunggu. Mencari teman. Atau orang yang bisa menggantikan dia. 6. Kemunculan arwah. Putri yang sebelumnya ikut rombongan Raka merasa bersalah. Malam itu, dia bermimpi didatangi Melati. Dalam mimpinya, Putri berada di dalam WC yang sama. Cermin retak. Lampu berkedip. Melati menatapnya sambil berkata lirih. Bukankah kalian ingin tahu? Sekarang temani aku, jangan tinggalkan aku lagi. Putri terbangun dengan tubuh menggigil. Lehernya ada bekas biru seperti dicekik. Sejak malam itu, ia tak mau lagi datang ke sekolah. 7. Penutupan dan kutukan. Pihak sekolah akhirnya menyegel WC belakang. Dipaku, dirantai, bahkan dipasangi papan larangan. Namun beberapa siswa bersaksi, saat lewat lorong belakang, mereka masih mendengar suara air mengalir meskipun aliran air di sana sudah dimatikan bertahun-tahun lalu. Yang lain mengaku mendengar suara isak tangis dari dalam. Jangan tinggalin aku. Aku masih di sini. 8. Penutup. Sampai hari ini, WC itu tetap terkunci. Dan setiap tahun, selalu ada satu murid baru yang merasakan keanehan. Entah suara ketukan dari dalam bilik kosong, cermin yang berembun sendiri, atau HP yang mati saat mendekat ke arah lorong belakang. Mereka yang sudah tahu, tak pernah berani menoleh. Karena begitu kau menoleh, Melati akan muncul. Dan dia akan memilihmu.